Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Dan setiap malam Jumat selalu hadir di tengah-tengah pemirsa sekalian kajian bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan pada malam hari ini tiba-tiba ada kiriman. Jadi ini dari Haji Nakil Abdullah, dan ternyata kirimannya adalah sebuah buku kuno ya. Iya. Buku yang sangat kuno. Sangat berharga. Mungkin Ustadz Ali bisa ceritakan ini apa, ini buku apa? Ya, saya merasa surprise pada malam hari ini karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dapat paket dari orang misterius. Iya. Yang tadi disebutkan namanya Haji, siapa namanya tadi? Haji Nakil Abdullah. Haji Nakil Abdullah. Paket ini sebetulnya ada sesuatu yang penting untuk dicermati sebelum kita bahas materi kita pada malam hari ini. Ternyata ketika saya lihat huruf-hurufnya memang ini menggunakan huruf carakan atau huruf Honocoroko. Dan sudah tua ya. Dan memang tidak ditulis tahun berapa ini dicetak. Cuma ketika saya baca ini teksnya cukup mengagetkan saya. Ternyata setelah saya baca ini merupakan Alkitab bahasa Jawa atau Bible bahasa Jawa ditulis dengan huruf Honocoroko. Dan itu tulisan tangan kayaknya ya? Oh bukan, ini tulisan cetakan. Jadi sudah dalam bentuk cetakan. Hanya saja ini merupakan barang langka. Dan ini kalau menjadi bagian dari diskusi kita, ini penting juga untuk memahami bagaimana orang Jawa itu sangat akrab dengan Alkitab karena faktor misionaris waktu pendekatan budaya. Dan memang betul di sini kalau kita baca ini merupakan ayat yang termaktub dalam Alkitab versi bahasa Indonesia, hanya saja di sini versi bahasa Jawa. Ini coba kalau saya demonstrasikan ya. Di sini ada penyebutan pasal pertama ini. Disebutkan di sini. Tumitahing ngalam dunyo. Kalau kita terjemahkan ini berkaitan dengan penciptaan semesta. Ya. Tumitahing ngalam dunyo. Sedangkan di bagian awal di sini ada teks yang berbunyi Kala purwanipun Allah anitahaken langit lan bumi. Oh, pada mulanya Allah menciptakan langit. Berarti kalau diterjemahkan bahasa Indonesia pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ini fix Alkitab versi bahasa Jawa dalam tulisan Honocoroko atau tulisan Jawa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengirim yang tentu saja beliau pasti setia mengikuti kajian-kajian kita, terutama pembahasan mengenai agama dan budaya. Dan dua hal penting itu selalu kita jadikan suguhan untuk para pencari ilmu. Saya kira ini bukan hanya kajian agama dan budaya, tapi bahkan kajian lintas agama dan lintas budaya. Okay? Saya kira ini suatu kebahagiaan bagi saya dapat sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari kitab yang saya punya ini. Ini bisa dibeli, gitu ya. Kalau ini sulit dicari, sangat sulit dicari. Sudah tidak ada cetakannya lagi. Tidak dicetak lagi. Nah, ini pasti cetakan lama ini. Cuma tidak diketahui tahun berapa pencetakannya. Sampulnya soalnya sudah tidak ada. Ya? Sampulnya sudah hilang Pak Edi. Tapi alhamdulillah ini bagian pertama masih dapat kita baca. Ini berasal dari Genesis, the book of Genesis, chapter 1,
pasal 1 dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya kira ini bagian dari kitab Perjanjian Lama. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa yang sudi mengirim buku kunonya ini. Mungkin pemirsa yang lain punya mungkin di rak-rak buku yang tidak terpakai, ternyata tidak itu dibaca, yang bisa kirim ke sini. Ternyata ada peninggalan dari kakek nenek moyangnya dulu, ada buku-buku kuno ya. Soalnya kapan hari saya juga pernah ditawari, cuman belum saya WA lagi nih. Dia bilang ada buku tulisannya ya seperti itu, Wonocoroko mau dikirim ke Ustadz Ali. Tapi dia bilangnya nggak dikirim, suruh beli. Tapi belum saya hubungi lagi. Jadi terima kasih ya untuk Bapak Haji Nakil Abdullah. Kami ucapkan terima kasih atas kirimannya. Ini adalah barang berharga dan bisa untuk materi manfaat untuk semua orang. Umat Islam secara keseluruhan. Karena apa? Dari buku ini kita bisa melihat penyebaran agama Kristen di Pulau Jawa melalui pendekatan budaya, tulisan Wonocoroko, dan ini bukti konkret. Bukti konkret. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada misionarisasi bahasa Jawa dalam budaya Jawa, saya kira pendapat itu tidak berdasar. Karena dengan bukti ini kan bukti fisik. Yang sekaligus menvalidasi bahwa ada semacam gerakan misionarisasi, gerakan Zending yang ada di tanah Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa, bahkan menggunakan huruf Wonocoroko untuk mentransformasi pengetahuan Alkitab di antara orang-orang Jawa. Saya ingat yaitu kalau Ustadz Ali dulu pernah cerita Al-Quran dalam huruf Pegon. Pakai huruf Wonocoroko, kayaknya ini mereka juga menduplikat itu. Iya betul, iya betul. Sangat-sangat membuktikan data ini tidak bisa ditolak kebenarannya bahwa gerakan untuk mentransformasi pengetahuan kekristenan itu memang terjadi di kalangan masyarakat Jawa dengan menggunakan huruf Wonocoroko, bahkan menggunakan bahasa Jawa. Nah, saya kira itu biasanya orang-orang yang mengerti ini tingkatan dulu ya, itu adalah orang priai. Ya pastilah. Jadi yang disasar duluan ini orang yang para punya priai. Ilmu, para priai atau kelompok orang-orang yang bangsawan. Ya, betul. Bangsawan Jawa waktu itu pasti sangat tahu membaca huruf Wonocoroko. Sedangkan kalau huruf Pegon, hurufnya huruf Arab tapi bahasa Jawa, itu berarti pola yang dipakai di kalangan pesantren. Jadi keraton dan pesantren itu menjadi sasaran dalam proses Zending di tanah Jawa. Soalnya dulu itu biasanya penyebaran agama itu kalau kepalanya dipegang duluan, maka yang lain ikut. Misalkan di sebuah kasepuan, nah itu siapa tokohnya di situ? Mungkin di Kasunanan, siapa sunan di situ? Atau di tingkat kecamatan, kabupaten sampai tingkat kerajaan ya. Ya betul. Pakai raja dan sebagainya. Ya saya kira itu fakta yang tidak bisa ditolak. Dan apa yang dilakukan oleh gerakan Zending ini merupakan sesuatu strategi yang sangat cantik untuk menyebarkan agama di lingkungan masyarakat Jawa dalam konteks budaya Jawa. Dan nanti kita bisa Ustadz Ali bedah, mungkin isinya berbeda atau sama, atau ada misteri di dalamnya. Ada sesuatu yang misteri. Baik, saudaraku sekalian, kita masuk ke materi. Jadi materi kali ini masih meneruskan topik yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas soal apakah ayah Nabi Muhammad itu masuk neraka atau tidak. Nah, saya ini jadi ingat Ustadz Ali. Kenapa? Karena saya pernah jadi Kristen. Jadi saya sering orang-orang Kristen di kalangan kami dulu, terutama untuk yang ya orang-orang yang ingin memojokkan Islam ya. Biasanya mereka itu mengambil dua topik utama. Pertama yaitu soal neneknya Nabi Muhammad, yaitu dari keturunan Bani Ismail, itu adalah dia katakan seorang budak, yaitu Ibu Hajar. Kemudian yang kedua, bahwasanya tuduhan ayah Nabi Muhammad tidak selamat.
masuk neraka. Masuk neraka. Jadi ngapain kamu ikut Nabi Muhammad sedangkan ayahnya sendiri masuk neraka? Itu dulu yang sering-sering dipakai senjata ya. Dan kali ini kalimat seperti itu juga dipakai Edis untuk menyerang Islam. Gitu ya. Jadi dia Edis ini kan mengambil model-model itu yang seperti model-model gitu untuk menyudutkan Islam, dan itu hadisnya ada soalnya. Terutama di hadis Muslim ya, kemarin kita bahas itu. Ngapain kamu masuk Islam, ngapain patuh pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad aja gak bisa menyelamatkan ayahnya. Tidak qualified gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Tidak memiliki marwah. Ya. Tidak memiliki kualifikasi tinggi. Ya. Kalau dia saja sebagai nabi tidak mampu menyelamatkan ayahnya ke surga, bagaimana mungkin seorang muslim bisa yakin bahwa dirinya akan masuk surga? Betul. Kira-kira kalau pernyataan itu dihadapkan kepada seorang muslim, bisa murtad lagi itu? Iya. Makanya saya dulu pernah jadi Kristen, teman-teman itu sering memojokkan saya dengan itu. Supaya apa? Iman saya luntur, saya kembali dan kembali ke murtad yang lama. Betul. Mungkin Ustaz Ali punya jawabannya soal ini, silakan Ustaz. Oh gitu ya. Baik, makasih Pak Edi. Diskusi kita pada malam hari ini masih melanjutkan tema yang kita bahas pada pekan yang lalu. Kalau para netizen, para pemirsa mencermati apa yang kita diskusikan pada minggu yang kemarin, minimal ada pesan utama dari diskusi itu. Memang ada persoalan berkaitan dengan kajian linguistik, kajian kebahasaan, kajian istilah yang dipakai dalam bahasa Arab itu sendiri. Karena kalau kita merujuk pada hadis yang kemarin itu merujuk pada kitab Sahih Muslim, tidak ada seorang pun Muslim yang menolak hadis yang termaktub dalam kitab Sahih tersebut. Karena di dalam redaksi itu memang ada penyebutan secara tegas menggunakan bahasa Arab. Dan memang hadis kan ditulis dalam bahasa Arab aslinya. Ayatnya, maksud saya, redaksi teks hadisnya berbunyi, Inna abi wa abaka finnar. Ada seorang laki-laki kan, kemarin yang disebutkan dalam hadis itu, ringkasnya begini, An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu an. Kemudian beliau melaporkan dalam redaksi itu, anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya atau yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya itu sederhana. Dalam lafal bahasa Arab itu dia berkata, Aina abi. Kalau teksnya berbunyi demikian, itu kalau saya terjemahkan secara netral ya, di mana abaku? Saya tidak terjemahkan dulu kata aba, abi itu. Jadi kalau bahasa kita aina abi, maksudnya di mana abaku? Kemudian ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi, maka Nabi dengan wahyu yang beliau terima, dan Quran sendiri mengkonfirmasi. Kalau dalam Quran kan jelas disebutkan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Nabi itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi beliau bicara atas nama wahyu yang beliau terima dari Allah Azza wa Jalla. Jelas Quran itu mengkonfirmasi Nabi bicara bukan dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia dengar, apa yang dia peroleh, itulah yang disampaikan dalam tuturan beliau. Nah, ketika ada pertanyaan laki-laki tadi, Aina abi, di mana abaku? Maka Nabi menjawab, huwa finnar, dia di neraka. Kalau dikatakan dia di neraka, berarti apa yang disampaikan Nabi itu bukan kabar gembira. Itu kabar duka cita, bukan kabar sukacita. Karena itu jawaban Nabi mengindikasikan kabar duka cita, maka orang ini merasa tidak happy. Ketika tidak happy, dia mau mau pergi dari Nabi, ya, mau pergi dari
hadapan Nabi. Karena ada geliat seperti itu, maka buru-buru, spontan, Nabi melanjutkan jawabannya. Faqala, maka Rasul Muhammad SAW berkata, ini yang menjadi perdebatan. Apa itu yang disebutkan oleh beliau? Inna abi wa abaka finnar. Kalau saya terjemahkan, sesungguhnya abaku dan abamu ada di neraka. Apa maksud dari pernyataan Nabi ini? Pengertian aba itu apa? Kalau kita kemarin cek di dalam Al-Quran, ya, istilah aba, atau dalam bahasa Arab secara umum, istilah aba itu tidak bermakna tunggal, tapi ada makna-makna lain. Dan semuanya itu makna literal, makna harfiah. Kalau saya sebut makna literal, makna harfiah, ini bukan memalingkan makna yang benar kepada makna takwil. Bukan. Ini makna yang mendasar. Dan kita bahas kemarin, ternyata di dalam Quran itu istilah aba atau abi itu tidak harus bermakna bapak, tapi juga bisa bermakna paman, juga kakek. Bisa bermakna kakek. Ya. Dan itu landasan Quran jelas menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Apa yang dikatakan oleh anak-anak Nabi Yakub? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya kalau ayat itu diterjemahkan secara literal, bukan secara tafsir, apalagi secara takwil, tapi secara literal, secara harfiah. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Nenek. Ya kan? Nenek. Lihat teks Qur'annya itu. Kalau kita cek surah apa kemarin? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 133. Nah, ini cek ini. Ayatnya kan tertulis demikian. Saya langsung ringkas ya. Il qala libanihi. Ingatlah tatkala telah berkata, yakni Nabi Yakub, libanihi, kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Qalu na'budu ilahaka. Mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu, maksudnya Tuhannya Nabi Yakub, wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapaknya Nabi Yakub. Kalau diterjemahkan harfiah seharusnya begitu. Wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapaknya Yakub. Kakeknya. Siapa yang dimaksud bapak-bapaknya Yakub itu? Disebutkan Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Yakni bapak-bapaknya Yakub itu adalah Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilaha wahida, Tuhan yang maha tunggal, Tuhan yang satu, Tuhan yang maha esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Tuhan yang maha esa, muslimun, orang-orang yang beriman. Kami orang-orang yang muslim. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, redaksi Quran menggunakan kata aba, artinya bapak-bapak. Kalau begitu Ibrahim itu abanya Yakub. Ismail itu juga abanya Yakub. Dan Ishak juga abanya Yakub. Tapi di sini ada 3 makna yang muncul secara literal. Ibrahim disebut abanya Yakub, maksudnya aba itu kakeknya Yakub. Ismail disebut abanya Yakub, maksudnya paman. Beliau sebagai pamannya. Dan Ishak disebut abanya Yakub karena beliau adalah memang bapak kandung atau ayah kandung dari Yakub. Jadi ini makna Quran, makna literal, istilah aba itu ada 3 varian. Jadi tidak bisa dikhususkan itu pasti bermakna bapak kandung. Ayah kandung.
Dan ini saya kira pembahasan yang penting dalam studi linguistik. Karena bahasa Arab begitu. Oke? Baik itu bahasa Arab, bahasa Ibrani juga sama. Makanya kalau istilah ada aba, ada ibn. Ibn tuh bin, kalau bahasa kita. Bahasa Ibrani juga disebut ben. Makanya kalau disebut Yesus ben Abraham, bukan berarti Yesus itu anak kandung dari Abraham. Tapi yang dimaksud adalah Yesus keturunan Abraham. Jadi ben juga tidak harus bermakna anak kandung, tapi anak dari anak-anak sebelumnya sampai nyambung kepada Ibrahim. Itu bahasa Semitik begitu Pak Edi. Jadi tidak sesederhana orang berkata ini pasti maknanya adalah bapak kandung. Malah nanti membuktikan bahwa dia tidak paham kajian linguistik bahasa Arab itu sendiri. Oke? Karena dibatasi hanya satu makna. Oke. Nah, sekarang yang lebih kita konsentrasi untuk kajian kita malam ini itu adalah apa yang termaktub dalam Quran ini menegaskan bahwa yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan tertulis di dalam surah Al-Baqarah. Coba dicek Pak Edi kalau bisa yang versi bahasa Indonesia. Surah Al-Baqarah ayat 128 dulu, baru nanti nyambung ke ayat 129. Al-Baqarah Ayat 128. Al-Baqarah 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau kita cermati terjemahan bahasa Indonesia, di situ ada satu kata kunci, yakni kata kuncinya apa? Ada istilah anak cucu, ya. Ayat 128, ya Tuhan kami. Itu bahasa Arabnya Rabbana. Jadi Rabbana kalau diterjemahkan, ya Tuhan kami. Waj'alna, jadikanlah kami. Muslimaini, berdua orang yang tunduk patuh. Laka, kepada engkau. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah. Berarti ini merupakan doa dari dua orang ya, yang mereka menyebut dirinya sebagai muslimaini, dua orang yang tunduk patuh. Maksudnya dua orang yang muslim kepada engkau, kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dimaksud dua orang yang muslim itu? Itu kan termaktub di ayat 127. Dua orang yang muslim itu siapa? Nggak usah dilihat di situ, tapi saya tunjukkan di teks ini. Dikatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Tuhan bersama sang putra yakni Ismail. Jadi dua orang yang dimaksud, dua orang yang muslim tadi, itu merujuk pada dua nama. Siapa? Ibrahim dan Ismail. Kalau saya tanya ke Pak Edi, Ibrahim muslim atau bukan? Iya. Ismail muslim atau bukan? Iya. Mana dalilnya? Ayat ini. Tunduk patuh itu. Karena ayat ini menegaskan, Rabbana waj'alna muslimain. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami dua orang yang muslim. Berarti Ibrahim muslim, Ismail juga muslim. Nah, sekarang redaksi ayat itu berlanjut. Apa itu? Wa min dzurriyyatina. Perhatikan di situ. Wa min dzurriyyatina. Dan juga dzurriyyah kami. Keturunan. Dzurriyyah kami di situ diterjemahkan apa? Anak cucu. Kalau bahasa Indonesia, dzurriyyah itu keturunan. Oke, kalau diterjemahkan. Wa min dzurriyyatina, di situ bahasa Arab Quran jelas. Tidak tertulis wa min dzurriyyati. Kalau wa min dzurriyyati maksudnya dan juga keturunanku.
hanya merujuk pada Ibrahim. Tapi di sini merujuk pada keturunan kami, yakni keturunan Ibrahim melalui Ismail. Jadi konsentrasinya di situ. Ini makna harfiah Pak Edi. Saya tidak menafsirkan, saya tidak mencoba beralibi dengan tafsir-tafsir, tapi merujuk pada makna harfiah dari teks Quran ini. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, yakni keturunan Ibrahim melalui Ismail, sebagai apa? Ummatan muslimatan lak. Ada dua kata di situ. Kata ummah dan juga muslimah. Kata kunci ini penting bagi siapapun, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim. Perhatikan kata kunci itu. Baik dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang pendeta, siapapun mereka yang mengerti bahasa Arab ini pasti akan mencermati kenapa redaksinya pakai kata ummatan muslimah. Kenapa redaksi Quran ini tidak tertulis ummatan azimah? Tentu Pak Edi bingung. Ya. Bingung kenapa kok Beda itu. beda? Kalau ummatan azimah berarti keturunan Ibrahim itu menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar dari generasi ke generasi sangat banyak, tapi nggak jelas dia penganut agama apa. Yang penting bangsa yang besar. Tapi imannya bagaimana? Ajaran yang mereka terapkan seperti apa? Tidak ada penjelasan. Yang penting keturunan beliau banyak dan besar. Tapi di sini Quran sudah memberikan kode bahwa keturunan Ibrahim melalui Ismail ini lebih merujuk pada generasi yang muslim. Disebut muslim itu. Karena di situ jelas menggunakan kata muslimah. Jadi ummatan muslimah maksudnya ini adalah bangsa keturunan dari Ismail dari generasi ke generasi. Mereka ini menjadi orang-orang yang muslim. Dari generasi yang muslim ini kemudian di ayat 129 Allah memilih di antara mereka yang muslim itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat 129 Pak Edi. Ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jelas kan? Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, ada penegasan di situ. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ya, ada kata kunci rasul, ada kata kunci mereka. Oke. Kemudian yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalau Pak Edi cermati, berapa kali kata mereka itu diulang? Tuh. Ada berapa? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini harus menjadi kata kunci. Diulang sampai 5 kali. Kalau versi bahasa Arabnya apa? Kata mereka di sini sampai diulang 5 kali. Ternyata itu isim dhamir, yakni hum. Hum itu kan berarti sesuatu yang harus kita cermati. Ini siapa mereka ini? Ya kan? Ternyata itu ada kaitan dengan ayat sebelumnya. 28. Apa itu? Ummatan muslimah, generasi yang muslim, bangsa keturunan Ismail yang muslim. Dan kalau kita rujuk ya pada kitab tafsir ini, tafsir yang disebut Al-Muyassar. Ini saya kira
orang-orang Saudi Arabia ya pasti tahu kitab tafsir ini karena ini sangat penting dan dipelajari ya di Saudi Arabia. Saya konsentrasi pada ayat 129. Beliau menjelaskan begini dalam kitab tafsir Al-Muyassar ini. Disebutkan Rabbana wa ba'ats fi hadhil ummah rasulan. Maksudnya apa? Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah fi hadhil ummah. Hadhil ummah maksudnya ummah ini, generasi ini. Generasi apa itu? Generasi yang dimaksud sebagai ummatan muslimah. Generasi yang muslim tadi. Ya. Keturunan Ibrahim melalui Ismail. Ada kelanjutan di sini. Bahkan dijelaskan. Rabbana wa ba'ats fi hadhil ummah. Apa itu? Rasulan, seorang rasul min dzurriyyati Ismail, dari keturunan Ismail. Yatlu alaihim ayatika, yang rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum, dan rasul itu akan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an, was sunnah, dan juga as-sunnah. Jadi yang dimaksud sini siapa? Yang dimaksud di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari kalangan mereka. Mereka itu siapa? Ummatan muslimah, generasi yang muslim. Dan itu keturunan Ismail dari Ibrahim. Beliau keturunan Ibrahim. Berarti antara nabi kita yang mengajarkan risalah Islam ini, beliau keturunan dari orang-orang yang muslim, ya. Orang-orang yang muslim, generasi-generasi yang muslim ini, mereka ini keturunan dari Ismail. Dan Ismail itu muslim. Ismail keturunan dari Ibrahim. Ibrahim itu juga muslim. Berarti ini tegas. Ayat ini semakin menegaskan kepada kita bahwa ketika Nabi berkata inna abi wa abaka finnar, tidak merujuk kepada bapaknya karena beliau berasal dari kalangan generasi yang muslim. Ya. Berarti terjaga itu ajaran dari Ibrahim, Ismail kemudian diturunkan ke anak cucunya itu. Sangat jelas. Berarti Pak Edi sudah paham ini. Berarti apa yang dianut oleh bapaknya, ajaran yang diamalkan oleh bapaknya Nabi kita Muhammad SAW pasti tidak ada kaitan dengan kesyirikan, berhala. Tidak ada kaitan dengan penyembahan berhala. Makanya dia disebut sebagai bagian dari ummatan muslimah, generasi yang muslim. Dan itu sampai nyambung kepada Ismail, nyambung juga kepada Ibrahim. Atau memang ada dokumenkah ayahnya Nabi menyembah berhala? Tidak ada. Justru kan kita kemarin sudah mendiskusikan, kalau kita rujukkan kepada dokumen yang disebut kitab Sirah Nabawiyah, kitab Sirah ya, dan juga kitab tarikh, baik tarikh At-Tabari atau tarikh yang lain, kita tidak menemukan satupun data bapaknya Nabi yang bernama Abdullah itu terlibat dalam penyembahan berhala. Tidak ada satupun yang menginformasikan itu. Apakah kemudian kita berani menafsirkan? Bisa jadi dia terlibat dalam penyembahan berhala. Ini kan berarti spekulasi. Tafsir pribadi. Dan itu tafsir yang tidak bisa dibenarkan. Karena tidak ada dokumennya. Kalau kita mengatakan orang ini mencuri, buktinya apa? Kalau dikatakan dia pencuri. Sama seperti tadi kasus ini kan. Oh, dulu orang-orang Kristen itu pada masa awal ketika di tanah Jawa itu bukan penyebar agama. Dia seorang pedagang, mereka itu berdagang, tidak ada hubungan dengan agama. Pertanyaannya sekarang, kenapa kalau mereka disebut pedagang, tidak menyiarkan agama, ada Alkitab bahasa Jawa? Repot-repot bikin ini. Ya kan? Ini kan Alkitab bahasa Jawa. Pakai huruf Jawa. Ya kan? Bisa di-shoot nih. Ya kan? Ini kan Alkitab bahasa Jawa. Ya toh? Tadi kan sudah saya bacakan ini teksnya. Ini Alkitab bahasa Jawa. Kalau ini Alkitab bahasa Jawa, berarti ini merupakan bukti konkret bahwa ada yang namanya proses gerakan zending di tanah Jawa, di kalangan masyarakat Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa, dengan aksara Jawa.
Dari mana kita bisa mengatakan demikian, menyimpulkan demikian? Ini Ada fakta, buktinya. data. Ada buktinya. Begitu juga kalau kita berbicara mengenai konon bapaknya Nabi itu dimasukkan ke dalam neraka karena dipastikan dia adalah musyrik, kafir. Pertanyaannya, datanya dari mana kesimpulan itu? Iya. Di kitab sirah tidak ada penjelasan. Di kitab tarikh tidak ada penjelasan. Lalu bagaimana berani menyimpulkan bahwa dia adalah seorang yang kafir, musyrik? Datanya dari mana? Hanya hadis tadi. Hanya hadis tadi. Hadis itu pun ya masih debatable. Untuk sebutan aba. Untuk tadi. sebutan aba apakah harus bermakna bapak? Ternyata paman dan kakek juga aba. Paman juga masuk kategori studi linguistik, kajian bahasa. Dan itu bukan ditafsir, bukan ditakwil. Apalagi memalingkan makna dari makna yang sebenarnya. Tapi kalau paman itu dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an. Nah, itulah kemarin yang kita bahas. Ternyata kalau itu dipahami, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya pamanku dan pamanmu ada di neraka, fix. Quran mengatakan memang pamannya Nabi ada di neraka. Apa ayatnya? Tabbat yada abi lahabi watab. Jelas di situ. Kalau dikonfirmasi apakah ayahnya Nabi terlibat dalam penyembahan berhala dan dia kafir, mati dalam kekafiran. Ada nggak dalam ayat Quran? Tidak ada. Saya minta kalau seandainya Edis yang selalu orang dia menuduh Islam, mencerca Islam, tolong buktikan dalam Quran bapaknya Nabi divonis dalam api neraka. Tunjukkan datanya. Kalau ada, saya akan murtad hari ini. Saya juga kembali. Tapi masalahnya, saya tidak menemukan ayat itu. Iya. Tapi kalau pamannya ada. Ada. Di Al-Quran malah. Di Al-Quran ada. Nggak usah di dalam Quran. Tolong tunjukkan satu saja. Satu aja. Siapapun yang bisa jawab. Ya, yang bisa jawab. Bahwa ayahnya Nabi itu penyembah berhala, ya, terlibat dalam kemusyrikan, dalam kitab tarikh ataupun dalam kitab sirah. Wis, sudah hadiahnya nggak usah yang remeh-remeh. Ini saya kasihkan, udah. Ini Quran kan Ibrani toh, orang sulit nyari Quran terjemahan Ibrani. Sudah tak gratiskan, saya berikan cuma-cuma. Kalau bisa tunjukkan kepada saya satu bukti bahwa Abdullah terlibat dalam penyembahan berhala. Tunjukkan datanya. Dan memang tidak ada ya. Jadi kalau selama ini orang mengatakan ayah Nabi masuk neraka dan sebagainya, sudah clear bahwa itu memang hanya didasarkan dengan hadis, dan pengertian kata aba tadi ternyata masih bisa dipahami itu lain, bisa paman, bisa kakek, dan kita lebih kuatnya kalau melihat ayat Al-Qur'an yaitu tabat yada tadi ya. Iya. Bahwasanya pamannya yaitu Abu Lahab memang dinas masuk neraka, dan dalam itu api neraka. Buktinya ada di Al-Qur'an. Sedangkan kalau ayah Nabi Muhammad waktu itu ayahnya meninggal waktu Nabi masih kecil. Risalah Islam juga belum turun. Gitu ya, apalagi kesalahan dari bapaknya apa? Menyembah berhala pun tidak ada dokumen, tidak ada bukti. Bahkan ya kalau kita mau belajar serius, surah yang kita baca yang pendek tadi, tabbat yada abi lahabi watab, dan seterusnya, itu kan kalau asbabun nuzul, berkaitan dengan asbabun nuzul dari ayat dan surah itu kan adanya di periode Makkah. Masih di Mekah itu. Masih di Mekah, ayat itu turun. Sedangkan hadis yang tadi ada orang laki-laki yang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Aina abi?" Kemudian Nabi menjawab, "Huwa finnar." Kemudian Nabi juga melanjutkan jawabannya, "Inna abi wa abaka finnar." Hadis itu bukan terjadi latarnya atau settingnya bukan di Mekah tapi di Madinah. Oh iya. Berarti kan Nabi sudah tahu siapa yang masuk neraka itu. Iya. Iya kan? Siapa yang masuk neraka itu? Ya pamannya. Iya. Karena beliau sudah menerima wahyu. Sehingga ketika dia berkata, "Inna abi wa abaka finnar," sesungguhnya pamanku dan pamanmu ada di neraka, fix, tervalidasi data itu. Iya. Tapi kalau berkaitan dengan ayah kandung tidak ada konfirmasi. Masalahnya begini,
Mungkin ada orang yang beralibi, kan itu jelas ditulis Aba, Abi. Iya betul, itu ditulis Aba, Abi. Tapi kamu berani tidak itu memastikan bahwa itu yang dimaksud ayahnya? Berani memastikan itu? Padahal kita sendiri, ya, berdasarkan hadis tadi itu, tidak ada indikasi lain kecuali hanya berpatokan pada istilah bahasa Arab itu saja. Kalaupun diterjemahkan menjadi paman, juga berpatokan pada istilah bahasa Arab yang sama. Ya tadi udah disebutkan di awal Iya toh? tadi ya. Dan kita sama-sama tidak pernah mendengar langsung Nabi mengucapkan itu. Kita ada jarak yang panjang. Iya toh? Dan dengan hadis Muslim juga jaraknya berapa tahun? Oh, jauh sekali Pak Edi. Itu disusun pada abad ke-4 setelah era ini ya, era Abbasiyah ya. Era Abbasiyah. Artinya apa? Itu sangat jauh dari eranya Nabi. Nah, ketika Nabi mengatakan demikian, kita masih belum bisa memastikan ini apa betul Nabi itu mengucapkan berkaitan dengan bapaknya atau pamannya. Atau orang tua, kan waktu itu Nabi juga diasuh paman-pamannya. Makanya itu. Dia juga menganggap mereka juga orang tuanya gitu ya. Tapi yang jelas ya, memang ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang non-muslim untuk memurtadkan umat Islam. Betul. Dengan bahasa lain begini, kalau Nabi umat Islam saja tidak bisa menjamin bapaknya itu masuk surga, bahkan menvonis, bahkan tegas memvonis bapaknya itu masuk neraka. Bagaimana mungkin orang yang mengaku muslim menjadi mu'alaf, dia terjaminkan dalam surga? Kira-kira kalau ada mu'alaf diberikan informasi kayak begini, dia goyah nggak imannya? Pasti goyah. Bapaknya saja dia nggak bisa jamin, apalagi saya yang bukan siapa-siapa, mengaku sebagai umatnya, menjadi mu'alaf, kemudian mengklaim masuk ke surga. Apa bisa dipastikan? Itu yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi nanti kesimpulannya. Apa kesimpulan yang paling jahat ini? Ini paling jahat kesimpulannya. Apa itu? Kalau Nabi itu mengakui bahwa bapaknya itu divonis dalam neraka, kesimpulannya berarti nabinya umat Islam itu keturunan orang yang ahli neraka. Iya kan? Kalau nabinya umat Islam keturunan ahli neraka, lebih baik ikut Yesus Kristus, bukan keturunan ahli neraka. Iya kan? Iya. Ayo sekarang saya ulang, Pak Edi ini. Iya kan? Lebih baik mengikut Yesus Kristus atau mengikut Nabi Muhammad? Kalau bapaknya masuk neraka. Kalau bapaknya Nabi Muhammad masuk neraka, sedangkan leluhurnya Yesus Kristus tidak ada satupun yang masuk neraka, lebih baik ikut Yesus Kristus daripada ikut Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Tolong perhatikan ini. Dan ini kesimpulan yang salah sebetulnya. Karena terlalu gegabah hanya berpatokan pada istilah Aba yang langsung divonis maknanya adalah bapak. Ini karena tidak paham bahasa Arab secara keseluruhan. Ya, kadang-kadang orang Islam kan berdoa ini kepada Nabi Muhammad supaya diberi surga dan sebagainya. Lah kalau umatnya berdoa minta surga sedangkan bapaknya masuk neraka, gimana nanti ya? Makanya tadi Pak Edi, kalau seandainya ini mu'alaf ya, disuguhi hadis seperti ini oleh orang-orang misionaris tadi, itu pasti banyak yang murtad. Pasti banyak yang murtad. Dan kasusnya Edis melakukan itu kan? Dan jangan salah, sekarang juga yang sudah mu'alaf ada yang kembali jadi tidak muslim lagi. Murtad lagi. Gara-gara apa? Disuguhi hadis seperti ini. Yang maknanya itu sebetulnya tidak pas. Oke? Ditafsir letterlek. Nah, kalau kita kembalikan pada ayat tadi, sekarang apa yang bisa kita bantah? Disebutkan ummatan muslimah, generasi yang muslim. Berarti kesimpulannya jelas. Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan dari generasi yang muslim. Kemarin kita uraikan bahwa di Mekah itu ada 3 golongan ya. Itu nanti kita bahas tuh. Ini belum kita bahas sekarang kan? Belum. Jadi ada golongan muslim, golongan yang muslim yang disebut Hanif, kemudian golongan yang Kristen Arab, penyembah berhala. Golongan penyembah berhala. Ini belum kita bahas. Nah, kesimpulannya ayat ini sebagai pengingat bagi mereka yang mengaku kiai, bagi mereka yang mengaku ustadz, bagi mereka yang mengaku pendeta. Perhatikan kata kunci dalam Quran, ummatan muslimah. Ini generasi keturunan Ismail, keturunan Ibrahim,
Dan dari generasi yang disebut ummatan muslimah, generasi yang muslim ini, Nabi lahir dari sulbi mereka. Mengikuti milah Nabi Ibrahim. Mengikuti milahnya Ibrahim. Betul. Sekarang pertanyaannya, apakah ayat ini membuktikan bahwa Nabi keturunan orang ahli neraka yang musyrik itu bertentangan tidak dengan ayat tadi? Iya, Pasti bertentangan. Kesimpulannya tidak cocok dengan Quran ini. Tapi untuk Abu Lahab itu kan juga saudara Nabi ya. Abu Lahab itu pamannya. Iya, masih Pamannya. ada nasab dengan Nabi. Itu kisahnya kenapa sampai masuk neraka ya? Ya karena dia pertama menentang ajaran Nabi waktu dan dia Nabi melakukan kesyirikan, penyembahan terhadap berhala. Waktu Nabi sudah menyebarkan Islam ditentang oleh Abu Lahab. Ditentang oleh Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu memang salah satu tokoh Quraisy yang telah menyimpang. Saya belum bicara di sini ya. Nanti saya jelaskan sejak kapan orang-orang keturunan Ismail yang Hanif itu mulai melenceng keluar dari ajaran Nabi Ismail. Padahal itu sejak kapan? Masih keluarganya Nabi. Iya, itu terjadi memang. Dan itu dipengaruhi, saya harus dari ngomong luar di sini, kemarin ya. dari kalangan orang-orang Arab Yaman. Ya. Dari suku yang keturunan Kahtan ini. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi kita sekarang konsentrasi di ayat ini. Ayat ini jelas mengatakan ummatan muslimah, ya, generasi yang muslim. Ini ternyata tervalidasi juga di dalam kitabnya kaum ahlul kitab sendiri. Jadi ini generasi terus begitu ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya bacakan di sini aja. Cuma ini penting untuk dicermati. Sebentar. Nah, di sini ada penegasan. Saya bacakan di sini ya. Ini kitabnya bukan dari kalangan ulama kita, Pak Edi. Ini kitabnya kaum Kristiani. Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah. Berkaitan dengan apa? Al-Ahdul Qadim. Jadi ini kitab perjanjian lama. Syarh likulli ayah. Ini yang juz pertama ya. Sifr at-Ta'win. Kitab kejadian. Sama seperti yang bahasa Jawa tadi. Kitab Purwaning Dumadi. Tadi ini kitab kejadian tapi versi bahasa Arab. Sifr at-Ta'win. Nah, di sini disebutkan ada penegasan begini. Wahadi asma'u bani Ismail bi asma'ihim hasaba bi mawalidihim. Inilah nama anak-anak Ismail sesuai dengan nama mereka menurut urutan kelahiran mereka. Pertama disebut Nebayot Bikr Ismail. Nebayot anak tertua dari Ismail. Wa Kedar dan juga Kedar. Wa Adbiel dan juga Adbiel. Wa Mibsam dan juga Mibsam. Wa Masya wa Duma. Wa Mishma wa Duma wa Masa. Wa Hadar wa Tema wa Yitur wa Nafis wa Kedma. Haula hum banu Ismail. Mereka itu adalah anak-anak Ismail. Jadi anak-anak Ismail ini bagian dari ummatan muslimah. Oke, ummatan muslimah. Dan di sini ada penyebutan Kedar ya. Ternyata di sini ada penegasan ulang wa aidan Kedar dan juga mengenai Kedar ya. Di sini ada sesuatu yang penting digarisbawahi menurut saya ini. Baik yang muslim, baik yang kiai, baik yang ustadz, ya, baik yang pendeta, tolong baca ini. Ini kitab penting. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Dan dari kaum Kedar, keturunan Ismail itu lahir generasi yang disebut qabilah Quraisy, suku Quraisy. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Quraisy. Apa yang ditulis di kitab ini, ternyata ini siapa penulisnya? Siapa yang memberikan informasi? Ini siapa itu? Al-Baba Tuwadrus As-Sani, Bapak gereja, ya, ini pausnya gereja Ortodok Koptik yang ada di Mesir, ya kan? Coba lihat wajahnya kayak begini, ya toh? Ini kan tertulis Al-Baba Tuwadrus As-Sani. Berarti kita bisa menyimpulkan
istilah ummatan muslimah, generasi yang muslim itu bukan hanya Ismail, tapi anak-anak Ismail. Sekaligus anak-anak Ismail ini ya nanti punya keturunan terus sampai kepada Kedar. Sampai pada Quraisy. Dan dari Quraisy nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini dokumen Bapak Gereja ini ya. Dokumen Bapak Gereja ini kan tertulis apa ini? Sahib, artinya dia sebagai apa ya, pemimpin dari gereja ortodok Koptik tadi. Ini kan ada kata kunci Al-Markusiyah, Batrik Karaza Al-Markusiyah. Jadi gereja dari gereja Markus. Nah, kalau dalam Islam kan tidak ada Islam Markusiyah itu apa? Tapi ini gereja ortodok Koptik di Mesir. Jadi ini bukti bahwa dokumen gereja membenarkan itu. Nah, yang lebih penting lagi, apa yang tertulis dalam Quran? Di dalam Quran itu Nabi Ismail memang mengajarkan kepada keluarganya, anak cucunya, untuk apa? Melakukan yang sesuai dengan syariat Nabi Ismail, yang menjadi tanda itu sebagai ummatan muslimah, generasi yang muslim. Nah, perhatikan di ayat ini. Ini tertulis begini. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Ringkasnya, Ismail itu ya orang yang benar dalam perjanjian itu. Wa kana rasulan nabiyya, dan Ismail itu seorang rasul dan seorang nabi. Oke? Berarti kalau disebut Ibrahim muslim, Ismail muslim, itu kan semakin menegaskan memang itu berada di jalan yang lurus. Apalagi di sini disebutkan rasulan nabiyya. Kemudian ayat yang berikutnya dikatakan wa kana ya'muru ahlahu, dan dia memerintahkan kepada keluarganya. Siapa yang memerintahkan kepada keluarganya? Ismail. Memerintahkan apa? Bis salati waz zakah, untuk menjalankan salat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah. Nah, perhatikan konsentrasi di bagian ini ya. Dia memerintahkan kepada keluarganya. Oke? Nabi Ismail memerintahkan kepada keluarganya. Di sini ada istilah dalam bahasa Ibrani. Wahaya mizwa et benei bet al-hatevila wa al-hasedaqah. Pak itu tahu maksudnya? Iya, sedekah. Berarti ya, sedekah. Nah, oke ya. Di sini berarti wahaya mizwa, dan dia memerintahkan pelaksanaan mizwat. Itu kan perintah-perintah ya. Et benei beito, kepada anak-anak dari keturunannya. Al-hatevila, untuk menjalankan tevila. Tevila itu sama dengan sholat kalau bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya tevila. Wa al-hasedaqah, dan menjalankan sedekah. Sedekah kalau bahasa Arabnya wazakah. Jelas di sini berarti yang diajarkan oleh Nabi Ismail itu juga diajarkan kepada keturunannya terus begitu, yang kemudian mereka disebut sebagai ummatan muslimah, generasi yang muslim, sampai nanti Nabi SAW diutus di kalangan mereka itu yang muslim. Kan tidak mungkin Nabi itu diutus ya beliau berasal dari kalangan orang musyrik, apalagi masuk neraka, apalagi diutus dari keturunan orang yang ahli neraka. Kan bertentangan dengan ayat ini, ummatan muslimah. Apalagi ya kan? Seorang nabi itu kan dari bibit unggul. Itulah sebabnya. Tidak mungkinlah nabi dari bibit orang yang ahli neraka, gimana? Memang ini masalah Pak Edi. Kita memang nggak banyak waktu ya. Kalau tadi kita bahas, nabi kita difitnah, nabi kita dituduh oleh kalangan misionaris bahwa nabi kita ini keturunan orang ahli neraka, keturunan orang yang tidak qualified, karena keturunan dari orang ahli neraka. Padahal Quran mengatakan beliau keturunan dari generasi yang muslim, ummatan muslimah menurut Quran. Berarti kan bertabrakan dengan Quran tadi. Betul. Sedangkan hadis itu menjelaskan ini. Berarti yang dimaksud itu bukan bapaknya tapi pamannya. Nah, yang lebih parah lagi, dan ini saya kira umat Kristiani tanpa
sadar juga menfitnah dalam hal apa? Nabi itu keturunan budak dari ibu dari Sayyidah Hajar. Padahal kalau kita baca di dalam kitab orang-orang Yahudi sendiri, Hajar itu bukan budak. Hajar itu disebut apa? Disebut sebagai keturunan Fir'aun. Dari Mesir kan pemberian itu Iya. itu waktu itu. Jadi kalau kita baca kitab ini ya, ini kitab namanya Sefer Bereshit. Ini kitab Kejadian. Di sini kalau kita baca, ini adalah penjelasan dari Rashi. Rashi itu rabi besar, Pak Edi. Siapa yang nggak tahu Rashi? Rashi itu Rabbi Shlomo ben Yitzhak, ya. Pak Edi bisa cek ya. Atau ini aja nggak, sudah nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat di sini pasal 16, ya. Di sini ada penyebutan pasal 16. Ada penyebutan nama perempuan yang bernama Hagar. Dia disebut sebagai orang Mesir. Ya. Ternyata di sini ada penjelasan, Pak Edi. Dikatakan apa itu? Siapa itu Hagar? Bat Paro Hayata. She was the daughter of Paro. Dia adalah putri Fir'aun. Anak perempuan Fir'aun. Kalau disebut anak perempuan Fir'aun, dia bangsawan bukan? Bangsawan. Ini yang nulis bukan Islam kan? Oh, bukan, ini dokumen Yahudi. Kalau memang dokumen Kristiani menyebutkan Hajar atau Hagar itu budak. Dan saya tidak tahu ada yang Muslim mengatakan Hagar itu budak. Ada yang terpengaruh seperti itu. Ada, berarti mereka terpengaruh Kristen atau terpengaruh Yahudi? Terpengaruh Kristen. Yahudi malah jujur ya. Malah Yahudi mengatakan bukan. Yahudi Dia itu keturunan Fir'aun. Berarti dia bangsawan. Padahal sering dipojokkan bahwasanya hubungan antara Ishak dengan Ismail itu bermusuhan. Kalau Ismail ini menelurkan keturunannya orang-orang Yahudi, harusnya dia menulis itu rabi menjelekkan. Itu menjelekkan. Tapi enggak kan? Jujur, berarti lebih jujur kan? Betul. Berarti orang-orang Yahudi keturunan Ishak yang bermusuhan dengan keturunan Ismail, seharusnya kan malah menjelekkan. Itu Hajar itu siapa? Orang rendahan. Tapi faktanya enggak. Dia menyebutnya sebagai apa? Putri Fir'aun. Bat Paro Hayata. Dia putri atau anak perempuan Fir'aun. Ya, bibit unggul itu Mas. Nah, itulah sebabnya kadang kita sendiri ya sebagai Muslim, mungkin kemusliman Pak Edi ini dipertanyakan. Kenapa? Karena tidak mengakui kalau Hajar itu budak. Iya. Tidak mengakui kalau bapaknya Nabi itu masuk neraka. Iya. Diragukan kemuslimannya. Jangankan begitu, saya pun juga diragukan. Ya, mungkin ngopinya kurang kental gitu aja lah. Kalau soalnya untuk nuruti semua kemauan orang banyak itu memang susah. Tapi kita kan berdasarkan bukti. Ini ada dokumen semua kita buka, bahkan di ayat Al-Quran juga sudah gamblang bahwasanya apa yang disebut aba, abi tadi tidak hanya melulu kepada ayah kandung, bisa kepada paman dan bisa kepada kakek. Dan itu juga terkonfirmasi dengan ayat-ayat di Bible juga ada seperti itu. Betul. Nah, apalagi sekarang yang kurang bukti-bukti banyak. Bukti-bukti sudah kita sodorkan. Bagi orang yang cerdas pasti akan memilih argumentasi yang kritis, argumentasi yang valid, tidak sekedar hanya bersandar pada bahasa Arab yang dipilih hanya makna kata ayah. Letter-letternya ya. Soalnya saya lihat ini kalimat ini juga sering dipakai orang-orang Kristen untuk melencengkan arti ini ya. Apa? Ini biasanya mereka ini Rasul di sini. Betul, Rasul. ini ya saya bacakan. Utuslah Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka. Ini diambil Alkitab. Dipikir gitu. Kitab waktu itu Al-Quran belum ada. Bible atau mereka kan menyebut Alkitab. Harusnya mereka mengatakan berarti Nabi Muhammad itu harus mengajarkan Alkitab. Ya, memang ini menarik ya untuk dipelajari. Kenapa ya Al-Qur'an itu menggunakan istilah Alkitab? Iya kan? Alkitab. Padahal itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'annya tanda kurung lagi. Ya, betul. Pertanyaannya begini. Rasul di sini
Ya, Rasul itu kan pakai kata Rasul kan? Ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Rob, ya Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka itu seorang Rasul. Jadi Rasul ini adalah kata kunci. Ya. Rasul ini dari mana asalnya? Berasal dari kalangan apa? Dari kalangan min dzurriyyati Ismail. Dari keturunan Ya kan? Israel. Jadi Rasul di sini tidak mungkin merujuk pada Nabi Musa. Rasul ini tidak mungkin merujuk kepada Yesus Kristus, ya kan? Kalau Rasul di sini yang dimaksud merujuk pada Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah Yesus Kristus keturunan Ismail? Iya, bukan. Bukan. Apakah ini merujuk pada Rasul yang bernama Musa alaihissalam? Bukan. Bukan. Kenapa? Ternyata konteksnya di sini merujuk pada keturunan Ismail. Bukankah di ayat sebelumnya dikatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami dua orang yang muslim, yang layak di hadapanmu, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Dzurriyyah Ibrahim melalui Ismail, nanti muncul sang Rasul ini. Ya. Jadi kalau ini dialamatkan kepada Musa, tidak mungkin, karena Musa bukan keturunan Ismail. Tidak mungkin juga dialamatkan kepada Yesus Kristus, karena beliau juga bukan keturunan Ismail. Satu-satunya yang merujuk pada Ismail adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sangat jelas. Pertanyaannya sekarang, kenapa Rasul yang dimaksud keturunan Ismail mengajarkan Alkitab? Apakah Alkitab di situ merujuk pada Alkitab Bible? Iya, atau Taurat. Atau Taurat? Kalau seandainya ini ayat merujuk pada wa yu'allimuhum, bukan Alkitab, tapi disebut At-Taurah, jelas di situ merujuk pada Bible. Atau mengajarkan kepada mereka Injil, berarti itu memang betul Injil. Tapi di sini Alkitab dalam makna umum. Sesuatu yang bentuknya tulisan. Dan tulisan yang diterima oleh Nabi kan bukan Bible. Tapi apa? Al-Quran. Al-Quran yang sudah ditulis itu. Makanya sering kita kalau menyebut kitab Kristen itu jangan Alkitab, biar tidak rancu dengan ini ya. Bible ya karena sesuatu yang ditulis maka disebut Alkitab. Karena sesuatu yang ditulis. Nah, kalau istilah Alkitab kan bendanya yang tertulis. Soalnya kadang-kadang sering kalau saya ngomong Alkitab dimarahi sama orang Islam. Jangan pakai itu untuk menyebut kitab Bible. Sebut aja Bible atau Biblos. Jangan pakai kata Alkitab. Sering saya ditegur seperti itu. Ya kalau apa namanya mereka dilarang pakai istilah Alkitab, sedangkan di Timur Tengah mereka sudah lama pakai istilah Alkitab, Alkitabul Muqaddas. Apa kita larang? Iya, mereka menggunakan Alkitabul Muqaddas. Iya, dan dalam bahasa Suryani disebut Haketava. Haketava itu artinya the books. Iya. Ya kan? Kalau dalam bahasa Ibrani disebut Hasefer. Ya itu nanti sama dengan istilah Allah Iya. Di Kristen Arab dulu juga pakai Allah. Iya. Dan kalau sekarang kita di era modern ini mempermasalahkan Alkitab pakai kata Allah, ya mereka nggak terima. Soalnya dulu sebelum Islam saya udah pakai kata ini. Di Timur Tengah, soalnya Kristen Timur. Kalau Timur Tengah ya memang menggunakan nama itu, tapi secara benar gramatikanya benar bahasa Arabnya. Iya. Tapi di sini sudah menyimpang gramatikanya. Nah, itu masalahnya di situ. Tapi ini topik lain. Topik lain nanti insya Allah akan kita bahas ya. Karena ini sudah panjang lebar. Ini sebetulnya untuk menjawab keraguan ya saudaraku sekalian. Kenapa? Karena di komen-komen itu masih banyak yang belum paham soal ayah Nabi Muhammad ini apakah masuk neraka atau tidak. Jadi kajian ini untuk mempertegas ya, supaya nanti tidak ada pertanyaan seperti ini lagi. Dan minggu depan kita akan melangkah lagi membahas soal 3 kelompok tadi yang belum kita bahas. Bahwasanya di Arab itu juga ada yang Hanif, kemudian yang penyembah berhala, dan juga kelompok orang Nasrani. Bahkan itu juga peninggalannya ada di Ka'bah. Di situ ada lukisan Yesus dan di situ juga ada berhala. Nanti bukti-bukti itu memang sering dipelencengkan bahwasanya Islam itu dulu adalah keturunan dari berhala, meneruskan orang-orang penyembah berhala, kemudian meneruskan ibadah penyembah berhala. Bahkan meneruskan ajaran Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam Ka'bah ada lukisan Yesus.
Ya memang seorang tidak tahu gimana ya. Mungkin saya juga bingung waktu itu. Tapi insya Allah nanti minggu depan ya kita akan bahas. Jadi untuk Anda sekalian tolong pantengi terus channel ini ya. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian yang terberkati, saya pakai istilah orang Kristen, terberkati dengan kajian malam hari ini, silakan Anda bisa donasi kepada kami ya. Terberkati atau tercerahkan lah ya. Tercerahkan. Ya, untuk Anda yang sudah tercerahkan, dukung kami untuk setiap program-program yang akan kami lakukan. Banyak program yang akan kami laksanakan. Dukung kami dan Anda bisa scan barcode di sebelah kami ini. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyumbangkan kepada kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki Anda. Mungkin ada closing, silakan Ustaz. Ya, saya kira dua tuduhan yang sering dialamatkan kepada Muslim ini sudah bisa kita bahas tadi, dan semoga ini mencerahkan bagi mereka terutama yang mu'alaf, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bukan keturunan orang yang ahli neraka. Karena kalau Nabi kita Muhammad SAW keturunan orang yang ahli neraka, justru itu bertentangan dengan ayat Quran. Karena Al-Quran mengatakan dengan jelas, wa min dzurriyyatina ummatan muslimah, dan dari keturunan kami, maksudnya keturunan Ibrahim melalui Ismail, itu menjadi satu generasi antar generasi yang mereka disebut sebagai generasi yang muslim. Dan dari mereka inilah kemudian muncul Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ajaran yang suci lurus itu nggak mungkin bengkok, nggak mungkin dibengkokkan. Maksudnya tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan orang yang bengkok. Betul. Tapi keturunan dari orang yang lurus. Muslim, yang lurus tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tadi dari kitab Sahih Muslim yang menyebutkan inna abi wa abaka finnar, itu lebih layak dialamatkan kepada pamannya, bukan kepada ayah kandung Nabi. Ya. Sehingga itu sinkron dengan ayat Quran di Tabat Yada itu ya. Dan yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW itu dari garis ibunya, maksudnya dari garis neneknya, itu bukan. Dari Sayyidah Hajar, beliau adalah keturunan Fir'aun. Darah biru, bukan budak. darah abu-abu, budak. Tapi darah biru, maksudnya dari keturunan bangsawan. Itulah sebabnya nanti anak-anak Ismail itu kan disebut sebagai raja-raja, akan melahirkan 12 raja. Itu kan bukan orang sembarangan, tapi kelasnya bangsawan. Jadi fitnahan bahwa beliau itu orang budak belian yang diperjualbelikan, ini merendahkan Nabi kita Muhammad SAW tanpa data. Dan itu orang Islam juga banyak yang percaya. Nah, saya tidak tahu kenapa yang Muslim kayak begini. Ikut Kristen berarti? Nggak tahu, mungkin terpengaruh dengan ajaran Kristen juga, saya nggak paham. Baik saudaraku sekalian, demikian ya kajian pada malam hari ini, semoga tercerahkan. Dan saya selalu bilang selalu ada yang baru, jadi kajian kami selalu ada yang baru, jadi tolong dipantengi, tunggu kami minggu depan. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.